Fanny Vidi Vici, saya datang, saya lihat, saya menang. ADS kali ini kita akan bahas tentang buat kalian nih yang emang sudah memilih menjadi freelance atau menjadi agent, udah mau fokus banget nih. Tapi tiba-tiba pas terjun ke bidang tersebut, gak tahu nih mau ngapain dan gak tahu nih bakal menang atau enggak. Kita langsung bahas Pak tentang Fanny Vidi Vici. Apakah teman-teman sudah pernah dengar kalimat tersebut? Pak Frans bisa bantu menjelaskan? Ya, Fanny Vidi Vici ini kalau di masa-masa saya, ya kan, saya kan kelahiran tahun 80-an, berkembang di era tahun 90-an, sebelum ya transisi teknologi, dulu HP masih gede-gede, ya kan. Jadi di kalangan saya harusnya Fanny Vidi Vici ini cukup populer, nggak tahu kalau Gen Z apalagi Gen Alpha ya. Karena itu bagian dari sejarah dan sejarah cukup menarik, tapi kita nggak lagi dalam segmen sejarah ya, tapi mungkin teman-teman tahu namanya adalah Julius Caesar. Eee, Beliau adalah salah satu tokoh besar Romawi kuno ya, di mana zaman sebelum adanya gelar kaisar, bahkan kaisar sendiri diambil dari namanya dia tuh, Julius Caesar, Oke. ya kan, Caesar kaisar, gitu. Mhm. Dan gelar kaisar pertama itu terbit ada setelah masanya dia, yaitu keponakannya kalau nggak salah, kita kenalnya dengan siapa tadi ya kalau nggak salah, Agustinus atau siapa gitu ya, ada Oke. Octavianus, kaisar pertama gitu ya. Dan jadi si Julius Caesar ini adalah seorang jenderal yang sangat kuat, mmm, begitu kuatnya sehingga ketika dia bertarung dengan, bertempur lah ya, dalam suatu pertempuran, dari situ lahir sebenarnya Vini Fanny Vidi Vici. Vici. Kadang-kadang orang bilangnya Vini Vidi Vici karena I gitu kan, Mhm, mhm. yang artinya saya datang, saya lihat, saya menang. Itu ungkapan yang sangat powerful sih, sampai melewati masa-masanya, bahkan sampai sekarang masih sering dijadikan kalimat yang powerful. Vini Vidi Vici. Saya datang, saya lihat, saya menang gitu. Nah, kaitannya apa dengan marketing ya, dengan agent, dengan freelance? Karena sebenarnya kalau kita lihat, tentunya kita semua berharap ketika seorang bergabung, entah itu sebagai agent di properti, entah sebagai asuransi, entah sebagai agent di multi level marketing, kan kepinginnya seperti Julius Caesar dong. Saya datang, saya daftar, saya closing. Iya. Enak ya ngomong sesimpel itu cepet banget ya. Datang event closing Pak. Buset deh. Iya kan? Iya, karena maksudnya kita kita, ketika kita melihat suatu peluang, lalu kita daftar di sana, kita pasti mulai dengan training, dengan briefing, melewati serangkaian ujian, dan akhirnya kita lulus, kita dapat license ya, kalau di asuransi ada license-nya juga, di properti juga, ya seperti itu juga ada license-nya. Dan tentunya apa, selanjutnya, kan kita berharap kita menang, kita closing, ya kan. Tapi untuk bisa Vini Vidi Vici, berarti kan kita harus memahami jalan cepat, ya. Karena buat apa lama-lama? Karena ada orang yang kemudian mungkin udah lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah melewati serangkaian di awal, tapi nggak jelas nasibnya. Mhm. Nah, itu yang kita mau bahas nih, Oke. di sini, kesempatan ini ya, supaya teman-teman ya, selesai dia dapat lisensi, lulus serangkaian ujian, bisa ngomong juga seperti Julius Caesar. Fanny. Vini Vidi Vici. Berarti ini untuk para marketing siap-siap ya. Marketing Prop to Go. Jadi jangan main asal jalan aja, harus punya rencana, harus punya ya plan juga yang kita sebelum kita bahas sebelum-sebelumnya. So, kita masuk ke bagian pertama. Kalau misalnya jadi marketing itu kan kita harus punya alat tempur. Iya. Ya kan Pak? Harus ada pasukan dan juga harus ada peralatan tempurnya. Iya. Itu gimana Pak tahapannya? Sama seperti analogi perang tadi, seseorang yang sudah mendaftarkan diri sebagai prajurit, dia pasti inginnya menang. Dan supaya menang, paling nggak setelah dia daftar jadi prajurit, kan kemenangan itu diraih biasanya dengan organisasi ya, lewat jaringan kan. Maksudnya, meskipun kita kenal istilah gerilya ya, sembunyi-sembunyi terus, menyerang musuh, atau di zaman perang waktu Vietnam dulu, masih zaman Vietcong, ilang-ilangan gitu kan, ya strategi gerilya. Tapi prinsipnya kan ada pasukan yang dia harus kenali, yang dia harus kenalan dulu lah. Habis daftar, maka part satunya adalah ya dia kenalan dong, Mhm. kenalan dengan armadanya,
kenalan dengan kapal perangnya, kapal induknya, kenalan dengan elemen-elemen tempur yang ada di dalamnya. Ada adminnya siapa, bagaimana saya nanti bisa berkoordinasi, bisa berkomunikasi, bagaimana saya membangun chemistry. Ya. Langkah 001-nya adalah si marketing itu yang harus melangkahkan kaki. Ya, memang ada sebagian mungkin yang berpikir saya pengennya disambut dong dan sebagainya. Ya, kalau saya pribadi, saya nggak mau terlalu birokrasi bagaimana, saya yang mau menang. Saya yang mendaftarkan diri, dan saya yang ingin mengatakan Veni Vidi Vici. Oke. Ya kan? Maka saya yang harus lakukan segera. Dan itu yang saya lakukan waktu saya dulu di bisnis multi level maupun di bisnis asuransi. Ya. Saya yang masuk, saya yang kenalan, saya yang gerak cepat, saya yang berinisiatif. Gitu. Karena trofinya itu nanti di tangan saya. Iya dong, kita mau datang sebagai pemenang. Kita mau datang dan kita mau pulang sebagai pemenang dengan bawa trofi itu. Nah, maka kita kenalan dengan pasukannya, dengan tim apa istilahnya ya, tim darat, tim laut, tim udaranya kita kenalan semua. Ada siapa di Prop Tugu Api, ada siapa di agensi yang teman-teman mendaftar di luaran sana, mungkin karena ini juga YouTube kan ya, publik gitu ya. Kita harus kenalan dan kita harus memahami peralatan tempur yang ada di sana. Kita mau perang pakai apa ya di sana ya? Kita daftar di suatu squad yang ada di sana, karena setiap squad ini berbeda-beda, ada yang punya tank, ada yang punya pesawat tempur, ada yang punya submarine, ya kan? Kita harus tahu apa kita mau pakai apa. Ya, nggak tangan kosong juga kan. Bukan bambu runcing lagi zamannya kan gitu ya. Nah, makanya kita pelajari, itu bagian dari strategi kita untuk mencapai yang tadi, Veni Vidi Vici. Oke. Yang aku datang, aku lihat aku menang. Ya Ya. kan? Jadi part satunya adalah setelah teman-teman bergabung harus punya di dalam pikirannya what's next. Apa yang harus saya lakukan sekarang segera. Ya kan? Kenali pasukannya, tim skuadrannya, pahami, kenali bagaimana membangun chemistry, komunikasi, ya, koordinasi, segera jalan, jangan menunggu arahan, bergerak duluan, ya kan? Jadilah yang terdepan dan biarkan lampu sorotnya itu highlightnya ke teman-teman semua. Karena dari 100 prajurit yang bergabung, hanya ada satu Kapten Amerika kan gitu kira-kira. Iya lagi. Ya kan? Pastikan lampu sorotnya ke teman-teman semua. Ya, gitu. Ya kita nggak pernah tahu. Karena dalam satu pohon aja ada banyak buah, tetapi nggak banyak yang benar-benar berkualitas. Ya kan? Itu balik lagi bukan tergantung pohonnya juga, mungkin tergantung buahnya, ada yang bilang tergantung hoki dan sebagainya. Tapi kita bisa mengusahakan agar lampu sorotnya itu harus bisa ke saya. Agar saya bisa dikenali oleh tim saya. Itu penting kalau teman-teman mau jadi dalam tanda kutip seperti Julius Caesar kan. Oke, teman-teman marketing aku tahu mungkin kalian di sini juga banyak yang sedang berproses ya untuk menuju closing karena ya mungkin ada berbagai faktor yang ngebuat kok ini sebulan 2 bulan atau 3 bulan ini kok belum ada closingan atau apapun itu. It's okay, take your time. Tapi kata Pak Frans harus ada jadwal untuk kerjanya, harus disiplin ya guys ya. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol soal ya geser sedikit video-video kemarin. Oke, next. Yang aku bilang tadi, kalau misalnya mau closing atau segala macam, kita kan pasti harus disiplin udah pasti. Apalagi freelance. Mungkin ngelihatnya enak nih jadwalnya, lebih santai gitu kan. Kita masih bisa ngatur waktu kita kapan aja gitu. Tapi sebenarnya untuk ke arah closing itu kan harus gimana ya? Kalau aku tuh ritmenya tuh tap harus cepet kan misalnya. Cuman kadang ada situasi yang aduh kayaknya ini gak tap lagi deh gitu kan. Ada situasi yang agak sedikit lambat gitu. Menurut Pak Frans, pasti kan harus buat target kerja. Terus apa lagi nih? Rencana kerja sama jadwal turun lapangan. Itu gimana? Pertama kita harus berani punya target. Ya kan, kalau kita mau memang setiap kali saya ketemu orang ada yang bilang ketika ditanya kamu mau punya penghasilan berapa? Ini dari hal yang simple deh ya gitu ya. Meskipun terkesan mungkin kayak money oriented gitu ya. Tapi impian atau target kan target itu kita bisa break ke banyak hal ya seperti impian, seperti mau punya income berapa, mau closing berapa dan sebagainya. Harus yang konkret, harus yang kelihatan karena pikiran manusia atau otak kita itu
nggak paham yang abstrak-abstrak tuh. Jadi kita pribadi harus tahu jelas apa yang mau kita kejar tuh. Entah dalam hal impian bicaranya, iya nih saya mau punya penghasilan 100 juta sebulan. Karena apa? Karena satu, dua, tiga, karena saya sudah bosan hidup susah, karena saya dibully terus dan sebagainya misalkan ya kan. Atau saya harus bisa bulan ini closing 3 rumah. Jadi target itu harus jelas, harus kuantitatif, bukan kualitatif. Kuantitatif itu artinya bisa dihitung tadi ya. 3, 4, 10 juta, 100 juta. Tek 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 tek. Ya kan? Itu nomor satu. Supaya kita pribadi fair sama diri kita sebenarnya. Mhm. Bayangin seorang jenderal tadi kan, perang kali ini kita harus menang. Prajuritnya nanya, kita perang sama siapa Pak? Dibingung juga, perang sama siapa ya kan? Perangnya di mana, bagaimana, ya kan? Nah jadi harus jelas. Karena kemenangan hanya bisa dicapai, ya kayak tadi, kita mau, ketika kita bilang, yes saya capai target. Targetnya aja nggak pernah dibikin, bingung akhirnya, apa yang mau dicapai. Ya. Ya kan, yang mau dicapainya nggak ada, bingung dia. Kita pergi naik taksi, supir taksi tanya, mau kemana Pak? Terserah deh. Lah dia bingung, dia muter-muter gitu kan. Tujuannya nggak ada gitu loh. Mhm. Jadi nomor satu bicara tentang tujuannya, targetnya. Ya Ya. kan? Nah kemudian dari situ baru kita break lagi. Yang kita bicara tentang untuk mencapai target itu saya butuh apa? Ketika saya bicara, kita mau pergi ke Bandung Ya. nih, weekend 3 hari 2 malam, kita aja menetapkan tujuan nomor satu, nomor dua kita menetapkan durasi berapa lama, ya kan, nomor tiga kita Mhm, mhm. menetapkan kita mau bawa apa aja. Kalau perjalanan 3 hari dengan perjalanan satu minggu, tentu berbeda persiapannya, peralatannya, dan sebagainya, ya kan. Nah itu harus disiapkan. Nah ketika orang bergabung ke sana, ke agensi manapun ya, ke Prop to Go API, mau menang perang, itu esensi, itu hal dasar yang harusnya semuanya tahu. Cuman karena tadi ya mungkin sempat disebutkan, karena ini ceritanya ini berbalut freelance. Nah ini yang Oke. kadang-kadang membuat si freelance-nya itu lupa diri. Kalau Spider-Man tuh ngomongnya apa tuh? From great powers comes great responsibility ya. Lupa Dari tanggung lagi. jawab yang besar, lahir dari kekuatan yang besar lahir tanggung jawab yang besar. Oke. Ya kan? From Mmm. great powers comes great responsibility. Ya, bener? Benar, benar, benar. Bener. Penggemar Spider-Man Oke. tahu, ya kan? Nah, dari target yang besar lahir hal-hal lain yang mengikuti kan gitu Mhm. sama. Ya kan, jadi kalau kita mau mau hasilnya tercapai, punya targetnya dan lahirkan kemudian langkah-langkah konkret untuk bisa mencapai itu. Nah, balik ke freelance tadi ini juga problemnya ya. Nanti kita lanjut lagi tuh. Tadi kan udah teknis ya, kita bicara tentang target, lalu kita Mhm. bicara tentang persiapannya yang kita pernah bahas juga. Lalu next-nya ada lagi itu kita bicara tentang apa agenda kerja, lalu jadwal, ya kita juga Ya. pernah bahas di situ. Tapi sekarang mungkin yang kita mau coba bahas adalah hati-hati teman-teman ketika melihat ini adalah pekerjaan freelance. Apa sih freelance itu? Orang yang tidak dibayar dengan model sistem gaji Mhm, bulanan. mhm. Tapi dia achieve berdasarkan upah fee, success fee, komisi dan sebagainya. Sama sebenarnya seorang freelance itu adalah bentuk mikro dari pengusaha. Oke. Kalau dia paham tuh. Mhm, mhm. Tetapi banyak orang yang melihat, kan saya cuman freelance, kan saya cuman part time. Dia menyalahgunakan, menyalahartikan Kata tersebut. status tersebut, Mhm, ya kan? mhm. Sehingga dia gimana? Biasanya gimana? Contoh-contoh freelance yang kurang bertanggung jawab dalam tanda kutip. Ya, ini dulu terjadi ke aku juga. Oh, oke 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 oke. Kayak langsung kesentuh gitu ya. Maksudnya ya freelance ya lebih ke apa ya? Jujur ya dulu tuh aku gara-gara aku freelance nih Pak, kurang disiplin soal waktu. Jadi kayak harusnya kan kita start aja mulai dari pagi, maksudnya kita buat kayak sama jam kantor gitu. Tapi kadang kebalik, aku baru mulai misalkan jam berapa, terus sampai ke malam. Jadi sebenarnya kayak gitu sih, lebih ke Oke jam oke kerjanya yang beda. Terus kadang agak sedikit nyepelein dan terlalu santai menurut aku ya, oke gitu. oke. Jadi dulu sempat punya mindset juga kalau kita gak mesti kerja keras juga deh kayaknya. Kita harus cari strategi deh gitu loh. Jadi Hmm, kayak lebih banyak waktu berpikir untuk apa ya, apa ya, apa ya. Jadi ada di situasi aku kebanyakan mikir, enggak lu do it aja dulu gitu. Sempat ada hmm, terjebak ke situ. Ya ya. pengakuan dosa. Karena kan gini, banyak yang mungkin dia seorang ibu rumah tangga nih, ya kan?
di-hire kan, diundang, diajak, "Yuk bagi ibu rumah tangga yang waktunya banyak," ya kan. Ini gampang kok bagi waktu gitu ya, awalnya awalnya kan gitu ya. Mhm. Habis, nganterin anak sekolah dan sebagainya, lalu juga mungkin, ya udah para S1 yang fresh graduate atau apapun lah itu, pensiunan mungkin gitu ya, bagaimana ngatur waktu dan sebagainya. Cuma secara prinsip adalah yang benar nih kalau teman-teman bener-bener mau Veni Vidi Vici, freelance adalah pengusaha dalam skala mikro. Betul. Di mana ketika memang dia mendaftar di suatu platform, contohnya kita bicara tentang ojol deh, analogi. Ini saya suka banget ya, ojol nih. Kenapa? Karena ojol ojol aja yang sistemnya sudah dibuat oleh si platform itu, ya dapat buat yang kiriman barang atau beli makanan dan sebagainya gitu ya. Itu kan sudah jelas ya ada sistemnya kan. Dari situ aja kita bisa belajar minimal apapun bidangnya selalu ada yang di level atas dan di level bawah. Dalam arti mereka yang berhasil, yang achieve-nya banyak. Mhm mhm. Kalau di mereka tuh ya banyak kok di YouTube sehari mereka bisa dapat 300.000, 400.000, coba kali 10, kali 20. Di level itu kan luar biasa, Iya, ya kan. Tapi betul. ada juga yang memang banyak komplain juga, ya kan. Beginilah, ya karena begini. Jadi 1001 alasan di mana dia memposisikan, kenapa nih sekarang susah, kalau dulu gampang, ya kan. Sekarang susah dan sebagainya. Poinnya begini, sama kayak waktu kita di kelas waktu sekolah dulu, ada yang ranking, ada yang enggak. Lepas daripada yang, "Ih dia jenius, dia makannya keju mulu tiap hari," misalkan, ya kan. Ya mungkin, tapi ada juga yang memang dia giat belajar, ya kan. Dari 40 murid, ada yang ranking 40, ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang ranking 3. Atau kalau sekarang mungkin nggak level ranking lagi, tapi udah, predikatnya masuk A gitu ya, yang Mhm. lainnya mungkin B, yang lainnya C gitu kan. Ya. Jadi maksudnya, ya itu piramida kehidupan tuh, Mhm. ya kan. Nah, balik ke freelance ini, kalau kita bisa teman-teman bisa ngelihat bahwa ada tanggung jawab tuh. Meskipun freelance bukan berarti suka-suka karena ada free-nya, jadi freedom gitu, ya Yang kan. kita bahas tuh di video kemarin. Iya, betul. Nah, sehingga kita jadinya kurang punya tanggung jawab, ya. Harusnya nih, salah satu rahasia penting kalau menurut saya, teman-teman mau, jalanin prinsip, Veni Vidi Vici, ya, saya datang, saya lihat, saya menang, maka dari awal gabung. Ketika orang gabung pertama kali, dia punya baterai tuh lagi penuh-penuhnya tuh. Iya dong, dia Iya. dia melihat suatu peluang. Yes. Gue bisa di sini nih, gue Mhm. sanggup, gue punya pengalaman, gue punya experience, gue punya jam terbang, Mhm. gue punya skill yang diperlukan di sini, gue pasti menang. Itu spiritnya tuh. Lalu dia mengikuti audience, Indonesian Idol atau apa, dan dia akhirnya lolos, ya kan. Dia akan gaspol terus dari awal di gaspol. Jadi kuncinya kalau kita mau seperti Julius Caesar itu adalah kita mesti gaspol dari awal, bukan justru begitu kita masuk, terus ya ntar deh. Ya. Penundaan itu yang membuat Anda lemah sebenarnya, ya kan. Nah, jadi harus gaspol dari awal. Momentum, kalau kita dulu di multi level diajarin gitu. Ini momentum lagi naik ke atas, ketika kita lagi dorong mobil, ya kan, ketika mobilnya bergerak, jangan stop terus. Sampai kita ngelewatin titik equilibrium di atas. Baru kita boleh stop dia akan meluncur terus dengan sendirinya, jauh lebih mudah. Tapi ketika kita mulai dorong aja tuh udah berat kan. Nah ketika kita udah dapat momentumnya, jangan di stop. Gas terus. Jadi dari awal masuk kalian harus gas terus. Bangun Betul. momentumnya, energinya. Kenalan sama pasukannya, kenalan sama peralatan tempurnya, aset hub itu apa, aset hub dashboard system itu apa. Daily lakukan itu seperti nggak ada hari esok. Kak. Itu baru spiritnya tuh. Veni Vidi Vici tuh di situ tuh. Oke, oke. Jadi jangan malah pas kita gabung, contoh, kita gabung jadi agent marketing malah, "Ah, ya udah deh nanti dulu ditunda-tunda, ya udahlah masih ada hari esok, ya udahlah nanti aja, canvassing-nya," gitu-gitu. Ya itu malah justru lama-lama energinya habis duluan kali ya, Pak, ya? Betul, betul. Karena tadi beralasan, saya kan nggak digaji di sini, suka-suka saya dong. Oke. Ya kan, malah ngotot kayak gitu kan. Ya kan Iya. sebenarnya kan kalau udah memilih itu udah tahu kan maksudnya apa yang diterima dan apa yang harus dilakuin sebenarnya. Bukan jadi Betul. alasan gak sih Pak untuk, "Saya kan gak digaji loh." Iya ini bisnis utamanya justru. Karena gini ya Pak, maksudnya dari beberapa temen aku yang pengusaha, dia pun ngelihat aku tuh bukan marketing justru. Mhm. Dia ngelihat aku tuh sebagai, "Oh, lo lagi ada bisnis ini ya Mel, baru develop bisnis ini ya." Gitu. Dia emang ngelihat
sebagai bisnis yang emang mikro, bukan cakupan besar gitu kan. Aku ngeliat, oh iya ya ternyata teman-teman pengusaha aku justru ngelihatnya ini bisnis yang mikro kapasitasnya gitu. Bukan yang, maksudnya kan kalau emang teman-teman yang lain kan kayak, oh lo sell lo marketing. Jadi beda cara pandangnya. Cara pandangnya kayak gitu. Betul. Oh aku kayak, oh oke aku enggak nih. Padahal aku sendiri udah memang menetapkan kalau emang ini bisnis aku yang harus aku build gitu kan. Betul. Gitu. Oke, kita next ke segmen 3. Nah ini ada marketing klinik nih Pak. Mungkin banyak juga yang belum paham maksudnya marketing klinik tuh apa sih? Ya ini terminologi yang mungkin adanya di Prop2Go API, di Agent Property Indonesia. Dimana sekarang kan kita punya Agent Development Series program ya kan. Dimana teman-teman masuk melewati itu semua. Dan gak cuman sampai 4, nih kita udah yang take yang kelima. Dan nanti akan ada yang ke-6 dan seterusnya. Yeah. Kalau kita pergi dari Jakarta ke Bandung, kita pasti akan melewati ini analoginya pakai bahan bakar minyak lah ya. Atau kita naik kendaraan yang memang pakai BBM. Sejauh-jauhnya kita melangkah tujuan, pasti kita akan ngelewatin yang namanya SPBU untuk ngisi lagi, ya kan? Nah tapi sebelum ini kan kita bicaranya marketing kliniknya, tapi sebelum ke marketing klinik saya mau bicara tentang kompasnya, tujuannya. Untuk sampai ke suatu tujuan kita perlu kompasnya. Nah biasanya setiap agensi itu punya arahnya, punya visi misinya, ya kan? Nah kemudian menuju ke kanan, ke kiri dan sebagainya, tujuannya akan ada SPBU-nya. Nah itu kita sebut marketing klinik, SPBU-nya, checkpoint. Okay. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa di setiap, kalau kita main game, checkpoint, ketika kita udah jalannya jauh, ya kan, kalau kita nggak checkpoint, kita akan ngulangnya dari awal banget. Kita harus checkpoint, nge-save. Nah marketing klinik itu tujuannya sama seperti itu. Ketika kita bergerak dari satu fragmen ke fragmen berikutnya, ya kan, jangan sampai ketika kita gagal kita harus mulainya memperbaikinya tuh jauh loh. Ibarat kata gitu kalau kita salah, ya kan. Nah, marketing klinik itu ditujukan agar teman-teman marketing bisa evaluasi rutin berkala supaya apa? Supaya jangan sampai salah. Karena kalau salahnya udah terlalu jauh, Anda akan capek sekali evaluasi ngulangnya. lah ya. Betul, itu penting sekali. Nah, itulah tujuannya marketing klinik sebenarnya di Prop2Go API ya. Jadi selain mengikuti training dalam bentuk online, teman-teman juga akan melewati marketing klinik secara offline, janjian, ya kan, dilihat tracknya udah bener belum, apa yang harus dikoreksi dan sebagainya. Itu mahal loh. Makanya nanti next tahun depan kita ada deposit, ya kan. Untuk sekali lagi bukan, API nggak mau cari untung dari situ. Tapi akan kelihatan orang yang komitmen terhadap tujuannya. Ya. Ketika dia join, gue harus menang. Fanny Vidi Vici nih, gue punya komitmen Julio Cesar nih. Oke, tunjukkan. Lewat apa? Ya, lewat komitmen fee. Supaya dia berjanji dengan dirinya sendiri bahwa ibarat kata, gue akan ambil apa yang gue tanam nih. Dalam setahun gue akan tunjukkan bahwa ini gue bisa ambil lagi. Wah itu komitmennya luar biasa. Anda pasti berhasil kalau kayak begitu. Tapi buat mereka, aduh gue gak ada duit. Ya ini bisa dijual sih dengkulnya salah satu. Waduh, gak ada duit mulu ya. Aku tuh paling gak suka tahu ada orang-orang yang selalu ngeluh soal, aduh aku tuh gak ada duit gitu. Yeah. Itu bener gak ada duit loh. Hati-hati loh akan-akan omongan-omongan dia kayak gitu. Dia mengundang energi negatif. Iya jadi kayak mengundang energi negatif juga, dan ternyata kalau kita ngeluh secara gak sadar nih, bentar ngomong aduh gimana lagi, ngomong aduh. Ternyata itu bener-bener sangat-sangat berpengaruh loh. Betul. Yang aku pelajarin ya. Ini jadi bahas kesana ya. Cuman kayak yaudah gak usah kebanyakan ngeluh ya guys ya. Gas aja terus. Oke, nextnya. Freelance memang fee, tapi kebebasanmu bisa jadi penyebab kegagalanmu. Yang Pak Frans bilang tadi nih. Betul. Yang soal ya. Betul. Karena ini sebenarnya kita udah masuk ke ujung-ujung ya. Karena teman-teman mesti paham. Seorang freelance, coba aja lihat. Ya, tadi kita udah lihat bahwa banyak orang gagal di situ tuh. Karena dia gagal memahami status freelance itu bagaimana supaya berhasil. Ya, sebenarnya sama ketika dia jadi seorang pengusaha. Kalau pengusaha mungkin platformnya diciptakan sendiri. Kalau freelance dia ikut platform yang udah ada kan gitu kan ya. Entah sebagai ojol, entah sebagai agen asuransi, entah sebagai agen multi level, agen properti yang memang ada platformnya, yang ada sistemnya di situ. Ya teman-teman harus pelajari. Kayak tadi kita udah bahas di part satunya ya tentang peralatan tempurnya, tentang pasukannya, supaya dia tidak salah paham tentang memahami freelance-nya itu. Sehingga mengikuti jejak-jejak gagal kebanyakan orang di luar sana yang karena free-nya
diabaikan semuanya itu. Ya udah ntar aja saya kan ibu rumah tangga, justru saya jadi freelance supaya saya happy, supaya saya freedom dan sebagainya. Ya kan itu jebakannya tuh. Ya kan? Salah Tapi mindset ya. betul. Nah, sekarang kita mau lihat yang sisi satunya. Supaya berhasilnya bagaimana? Ya silakan lihat freelance-freelance yang berhasil bagaimana. Apakah yang mengandalkan hoki? Nggak usah jojo deh, balik lagi ke ojol tadi deh. Coba bener-bener perhatiin, bener-bener perhatiin. Cari ojol yang berhasil deh. Mm-mm. Yang dia begitu bangganya. Nah itu lu nomor satu tuh. Dia punya kebanggaan terhadap apa yang dia jalanin tuh. Betul. Dan dia sangat bergairah dengan apa yang dia jalan. Dia bangun pagi, dia udah pergi, dia udah punya planning. Dia udah punya rute. Bahkan kalau kita tanya nih, ajarin gue dong supaya jadi ojol yang berhasil. Dia bisa cerita tuh. Saya yakin 1000% dia bisa cerita. Terplanning soalnya. Iya, Tahu karena dia arahnya. menjiwai sekali. Kalau tadi dalam ceritanya Amel mengenai, oh ini bisnis, ya kan. Saya bukan sales, saya bukan agent, itu cuman status saja. Betul. Tapi ini bisnis saya nih. Nah, apakah teman-teman freelance bisa merasakan itu? Bisa menjiwai itu? Ya dalam cerita saya terdahulu kan saya aja kerja di perusahaan orang, saya bilang anggap kita mitra bisnis. Itu kelas ya. Iya. Iya kan? Oke. Nah, jadi poinnya ke sana. Kalau teman-teman mau benar-benar mencapai jiwanya si yang tadi Julius Caesar ya kan. Maksudnya belajar kita kan boleh lah kita belajar dari siapapun. Ya, kita hal-hal yang baik, yang positif, yang kuat kita pelajari. Kalau dulu ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu ilmu yang saya dapat dari Tung Desem Waringin. Ya. Ya kan? Karena saya ikut seminar, sering ikut lah seminar-seminar beliau di tahun-tahun yang lalu gitu. Ada financial revolution dan sebagainya. Nah prinsipnya adalah ATM itu kan amati, tiru, modifikasi. Kita belajar dari orang lain. Betul. Ya kan? Kita belajar dari Julius Caesar meskipun kita hanya tahu dari autobiografinya. Kita bisa belajar dari sejarah. Ya kan? Sehingga kita paham nih, oh ya kalau kita mau mencapai kemenangan sebagai seorang freelance. Pertama kita, ya balik lagi kita akan melihat menjiwai bahwa ini adalah bisnis. Ini bisnis saya loh. Betul. Karena ini bisnis saya, begitu saya sign up, maka saya nggak boleh, ya udah saya daftarnya memang sekarang, tapi saya mau mulainya bulan depan. Apapun ceritanya, apapun istilahnya, ya kita juga nggak bisa menyalahkan itu sih ya. Tetapi dalam hal materi pelatihan seperti ini, Anda udah 1-0, udah kalah itu, ya kan? Harusnya, oke, saya serius, saya langsung gaspol. Ini bisnis saya harus benar-benar jalanin, konsisten setiap hari, pasang komitmen. Nah, spotlightnya udah pasti nyala tuh. Pasti akan terdeteksi oleh sistem tuh. Ya. Wah, ini orang serius, ini orang hebat. Maka seluruh komponen yang ada di platform itu juga pasti akan serius menanggapi. Iya dong. Dulu ada buku namanya Mestakung, Semesta Alam Mendukung. Itu karangan Profesor Yohanes Surya. Lalu ada buku Rhonda Byrne kalau nggak salah ya tentang The Law of Attraction. Ya kan? Ya banyak lah buku-buku semacam itu. Ya kan? Yang secara prinsip ketika kita mengeluarkan vibrasi yang sangat kuat entah bagaimana terjadi yang namanya apa istilahnya ya? Kalau Garpu Tala itu resonansi. Maksudnya Pak? Kalau teman-teman tahu Garpu Tala tuh ya, jadi kan bentuknya seperti garpu 2 gini tuh. Ya kan? Itu alat biasa dipakai di seni musik. Misalkan mau solmisasi kita mau dengar berapa nadanya gitu kan. Bagaimana nadanya. Kita ketok si Garpu Tala itu dia akan bergetar kan. Garpu talanya bergetar. Nah, ada 2 garpu tala yang terpisah secara jarak, tapi jika yang satu itu bergetar, maka garpu tala yang lain dengan frekuensi yang sama, dia akan ikut bergetar juga, padahal nggak kena. Oh iya, aku sempat tahu. Ya, itu namanya resonansi, beresonansi. Nah, prinsipnya begitu. Ketika kita punya getaran yang begitu kuat, ya, secara karakter, secara keseriusan kita bukan cuman omdo, ya kan? Actionnya harus jelas, ya kan? Maka seluruh ruangan kita akan entah gimana ceritanya Mestakung, Semesta Alam Mendukung. Orang-orang yang satu frekuensi itu akan bermunculan. Bener lagi. Dan dalam hal yang mikro tadi kita bicara si freelance-nya itu ketika dia siap, dia nggak cuma ngomong doang, dia bergerak, kantor akan merespon. Dukungan akan datang mengalir, support akan kuat. Ya kan? Dia akan tiket customer datang banyak buat dia tuh. Kira-kira gitu. Betul. Ya kan? Jadi itu poinnya tuh.
Itu kuncinya. Jadi nggak bisa lagi yang namanya, "Oh ya karena saya ibu rumah tangga, makanya saya masuk ini supaya saya santai." Salah tempat mungkin daftarnya. Tapi aku nggak tahu ya, sebenarnya ini mindset yang agak ngeri atau gimana. Aku punya mindset kalau bahkan bukan sekedar pekerjaan doang yang harus kita jadiin bisnis, misalkan kita sales atau marketing. Tapi aku tuh memposisikan aku, diriku ini adalah ya bisnis. Hmm. Misalnya contohnya ya bisnis apa atau jasa apa yang bisa aku kasih biar apa ya, biar aku mendapatkan ya keuntungan atau Hmm, income hmm, gitu. Jadi hmm. lebih ke ya skill apa juga sih, Iya, kemampuan iya, iya. apa aja sih. Jadi Iya, iya. mau nggak mau ya lo bisnis apa? Ya diri gue ini bisnis Iya, iya. gitu. Aku Personal brand berarti. iya Iya. personal brand kan, Iya, ya iya. jatuhnya ke sana ya. Jadi Iya. kayak ya lo do something yang ngebuat orang tuh ngerasa oh kayak gini ya, Hmm. terpengaruh gitu loh. Iya, 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 Aku iya. memposisikan kadang seperti itu. Aku nggak tahu ya ini kasar atau enggak, cuman Eh, ya emang harus kayak gitu gak sih? Iya, iya. Kita punya kemampuan apa, ya kita bisnisin gitu. Iya, 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 Oh itu kita betul. bisnisin kasar Iya, ya. iya, tapi Oke. betul maksudnya itu artinya personal brand, Ya. di mana orang mengenal, memahami bahwa kita punya kemampuan apa, Mhm, mhm, kita mhm. punya experience apa, kita punya skill apa, dan itu kan memang harus di branding ya kan, ya lewat sosial media, lewat apa, jadi kita tahu, orang tahu lah, jadi orang tahu, Mhm, oh iya, mhm. kalau kalau berkaitan sama apa, asosiasinya ke Amel misalkan, Mhm, berkaitan sama mhm. asosiasi ke Amel, nah itu akan mendatangkan. Ya kan? Yes. Dalam hal freelance juga sama ketika kita bicaranya, agent properti, Mhm. NPL, developer chassis dan lelang, maka sebagai agentnya ya, termasuk secondary maupun primary, bagaimana kita dikenal orang, bagaimana orang tahu kita, Ya. ya kan? Bukan cuman sekedar balik lagi, bukan cuman omdo, tapi komitmennya, dan seterusnya itu yang kita bahas hari ini dan kemarin-kemarin juga gitu ya. Itu yang Yes. teman-teman harus punya sih, gitu. Oke, karena sudah di penghujung topik, kita Pak Frans lah ya, kasih Hmm. tips dan trik lah ya untuk kita para agent ataupun freelance. Biar kita tuh apa ya, ini loh berhasil loh gue tuh udah closing loh gitu. Gue bisa dapetin apa yang gue mau loh gitu istilahnya. Iya, teman-teman, sebagai closing statement ya, prinsipnya kita semua tentu pengen berhasil, kita semua pengen closing di bidang apapun kita, dan dalam hal ini kita bicara tentang agent property, ya secondary, primary, NPL di Prop to Go API. Maka kita ini harus yang berani berani berkomitmen gitu ya. Maksudnya gini, eee, kita hanya bisa besar kalau terjadi sinkronisasi, mulai dari pikiran, tindakan gitu, komitmen kita gitu ya. Karena kalau enggak kita akan buang waktu, teman-teman akan buang waktu gitu. Dan waktu itu kan nggak bisa balik lagi, ya. Mau itu teman-teman mungkin coba-coba atau apa, ya whatever. Yang penting kalau memang teman-teman sudah tahu betapa besar peluang yang ada di properti, karena kita Yes. bicara tentang nominal transaksi di properti itu sangat besar. Ya, teman-teman udah jago menghitung, ya kan? Maka mau tunggu apa lagi? Ya kita udah pernah bahas teman-teman, tanah dan bangunan adalah salah satu komoditas dengan nominal transaksi terbesar. Ya setelah itu mungkin jualan bumi, jualan planet mungkin ya. Ya, tapi ya itu tadi, itu jangan jangan bersembunyi di belakang Mhm. kebesaran itu. Itu akan menjadi multiplikasi, menjadi luar biasa sekali kalau teman-teman punya komitmen, punya konsisten dan menjadi profesional di sana. Ya, tunjukkan, pastikan spotlightnya kena, menyorot ke kita gitu loh. Supaya sekeliling kita lihat, bukan cuma sekedar menjadi personal brand, tapi kita bicara tentang bagaimana koordinasi di dalam tim itu sendiri. Pastikan teman-teman mendapatkan dukungan itu, mendapatkan highlight itu dengan cara segera langsung gaspol. Begitu daftar jangan buang waktu, karena buang waktu teman-teman mahal sekali tuh. Karena waktu tuh nggak kembali lagi, ya kan? Karena momentum itu harus dibangun. Begitu teman-teman kehilangan momentum, maka sulit sekali untuk bangkit lagi, itu sulit sekali. Gaspol Hmm. terus, ya kan? Closing, closing, dari closing lagi berikutnya. Next listing berikutnya, listing berikutnya, survei berikutnya, evaluasi pipeline masuk, presentasi, follow up, handling objection, survei, ulangin lagi, yang lain terus begitu. Dan akhirnya itu kan
Seperti kita menggerakkan mobil, awalnya berasa berat karena mobilnya dari posisi nol. Tapi begitu dia bergerak makin lama makin ringan, Hmm, makin lama hmm, makin hmm. ringan. Itulah kekuatan momentum. Teman-teman harus dapatkan itu dan gak ada jalan lain. Dari awal harus Ya, gaspol. Sehingga teman-teman bisa praktekin ya, Fanny, Vidi, Vici gitu. oke. Jadi teman-teman marketing, Fanny Vidi Vici itu bukan sekedar slogan, tapi sesuatu hal yang emang kita tahu nih, terplanning maunya apa dan akhirnya sampailah ke tahap Fanny Vidi Vici. Oke, apa Frans ada yang mau ditambahin lagi? Cukup, cukup. Cukup. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, teman-teman marketing, kita semangat aja dulu ya kan. Kita coba buat planning lagi kira-kira apa yang harus kita lakuin biar akhir tahun ini ya, mau 2026 ini aduh banyak banget mungkin target-target yang belum tercapai juga. Jadi kita evaluasi lagi apa yang salah, apa yang kurang, dan apa yang harus diperbaiki. So kalau kayak gitu jangan lupa ngisi kuisnya setelah nonton video ini ya kan. Harus nilainya 100, kalau 60 remedial, betul Pak? Kalau gitu cukup sampai sini dulu untuk EDS 5 kali ini. See you guys there, bye!